Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di Kampung Multimedia. Di video kali ini, kami akan menceritakan kisah yang menginspirasi kita semua. Namun sebelum kami lanjutkan videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan menginspirasi berikutnya. Di sebuah pegunungan, ada seorang Master Agung yang sedang sekarat. Sebelum meninggal, beliau memberikan pesan terakhir kepada penggantinya, seorang pria muda, dengan berkata, "Ingatlah satu hal. Jangan pernah membiarkan kucing dalam hidupmu." Tak lama setelah itu, Master Agung pun meninggal. Pria muda yang baru ditunjuk sebagai penerus Master Agung sangat terkejut dengan nasihat terakhir tersebut. Dalam kebingungannya, dia berpikir, mengapa saya diminta untuk tidak membiarkan kucing dalam hidup saya? Meskipun demikian, ia tetap merenungkan kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh Master Agung. Di dalam tem tinggal tersebut, terdapat seorang kakak senior yang juga merupakan murid dari Master Agung yang baru saja meninggal. Kakak senior itu telah menghabiskan beberapa tahun terakhir mendampingi Master Agung dan menyaksikan kehidupan gurunya dengan dekat. Meskipun demikian, dia tidak bisa diangkat sebagai pengganti Master Agung karena usianya yang sangat tua dan rentan untuk meninggal kapan saja. Setelah melihat pria muda terbenam dalam pikirannya, kakak senior mendekatinya dan bertanya mengenai alasan kekhawatirannya. Pria muda itu kemudian menceritakan kegundahan hatinya mengenai perintah terakhir, jangan pernah membiarkan kucing dalam hidup. Mendengar hal itu, kakak senior berkata, "Wahai sahabatku yang masih muda, kamu tidak mengerti, ada latar belakang panjang di balik perintah itu." Setelah itu, dia menceritakan seluruh kisahnya kepada pria muda. Kisahnya dimulai ketika guru mereka meninggalkan anak-anak, istri, dan rumahnya untuk hidup di dekat sebuah desa kecil di hutan. Dia sering pergi ke desa untuk meminta makanan, dan penduduk desa senang memiliki seorang pengembara baik hati di tengah-tengah mereka. Sebagai ungkapan terima kasih, penduduk desa membangun sebuah pondok untuknya sebagai tempat tinggal. Sang pengembara hanya memiliki 2 pakaian untuk dipakainya. Namun, suatu hari, masalah timbul ketika beberapa tikus masuk ke dalam pondok dan mulai mengunyah pakaian sang pengembara. Sang pengembara menghadapi kesulitan besar karena hanya memiliki 2 pakaian, dan lambat laun tikus-tikus tersebut akan merusak pakaian sang pengembara menjadi berkeping-keping. Karena itu, sang pengembara bertanya kepada penduduk desa tentang solusi yang tepat untuk masalah ini. Penduduk desa menyarankan, mengapa tidak memelihara kucing saja? Tikus takut dengan kucing. Itu adalah solusi yang sempurna. Sang pengembara setuju dengan saran tersebut, dan penduduk desa memberikannya seekor kucing. Kucing itu berhasil mengusir tikus dari pondok sang pengembara. Namun, sekarang sang pengembara menghadapi masalah baru, yaitu memberi makan kucing tersebut. Sebagai solusi, dia harus pergi ke desa beberapa kali untuk meminta susu untuk kucingnya, dan kembali bertanya kepada penduduk desa mengenai cara mengatasi masalah ini. Penduduk desa menyarankan, karena ini desa kecil, ide terbaik adalah memelihara sapi. Kami bisa memberikan sapi yang bagus, sehingga Anda bisa mandiri dengan memiliki cukup susu untuk diri sendiri dan kucing Anda. Saran tersebut terlihat masuk akal, dan sang pengembara setuju dengan ide tersebut. Maka, penduduk desa membawa seekor sapi ke tempat tinggal sang pengembara. Saat ini, masalahnya adalah sapi membutuhkan rumput dan perawatan. Setiap hari, sang pengembara harus pergi ke desa untuk mencari rumput. Penduduk desa merasa ini tidak praktis. Namun, sang pengembara menjawab, "Tetapi apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa memberi makan sapi dan kucing saya?" Penduduk desa memberikan solusi sederhana. Di desa kami, ada seorang janda yang suaminya telah meninggal dan dia tidak memiliki keluarga. Jika kita memintanya, dia akan senang membantu sang pengembara seperti Anda. Dengan begitu, Anda tidak perlu datang setiap hari ke sini untuk mencari rumput. Kami juga akan membersihkan tanah di sekitar pondok Anda agar dia bisa menanam rumput dan tanaman lainnya di sana. Selain itu, dia siap merawat Anda saat sakit. Ide tersebut sangat bagus. Sang pengembara tidak melihat ada yang salah dengan ide tersebut. Kemudian, penduduk desa berhasil membujuk wanita tersebut, dan wanita itu setuju untuk membantu. Dia mulai merawat kucing, sapi, dan pondok, serta mulai menanam tanaman di ladang sang pengembara. Saat melihat wanita itu bekerja tanpa lelah untuknya, sang pengembara juga turut membantunya. Mereka mulai bekerja sama bercocok tanam di ladang. Lambat tapi pasti,
Perasaan di antara mereka tumbuh dan mereka saling jatuh cinta. Wanita itu sangat cantik, sang pengembara masih muda, dan mereka tinggal dalam satu pondok yang sama. Apalagi yang bisa mereka harapkan? Beberapa bulan kemudian, wanita itu hamil dan mereka menyambut kedatangan seorang anak dalam hidup mereka. Suatu hari, sang pengembara merenung. Apa yang telah saya lakukan belakangan ini? Sebelumnya, saya pernah meninggalkan keluarga saya untuk hidup menjauh dari duniawi, dan sekarang saya kembali berada dalam situasi yang sama. Proses ini tumbuh begitu lambat sehingga saya tidak menyadarinya sampai anak ini lahir. Sekarang, hanya karena seekor kucing, saya kembali terlibat dalam situasi yang serupa. Kemudian, kakak senior memberikan penjelasan, guru kita mengingatkanmu untuk tidak membiarkan kucing dalam hidupmu. Disitulah makna dari kucing tersebut. Jangan biarkan pikiranmu diberi terlalu banyak makanan sehingga perlahan-lahan ia mulai mengendalikanmu tanpa disadari. Dalam kehidupan, kita seringkali membiarkan pikiran kita melakukan hal-hal yang kita tahu tidak baik, dengan alasan kita hanya akan melakukannya sekali dan tidak akan mengulanginya. Namun, begitu kita memberi sedikit ruang pada pikiran itu, ia akan mengambil alih lebih banyak aspek dari hidup kita, dan kita mungkin tidak menyadari bagaimana kita menjadi kecanduan pada kebiasaan buruk itu. Seperti sang pengembara yang telah meninggalkan duniawi. Namun, untuk melindungi kedua pakaiannya dari tikus, ia memutuskan untuk memelihara seekor kucing. Namun, untuk memberi makan kucing tersebut, ia kemudian memelihara seekor sapi. Dan untuk merawat sapi, ia memelihara seorang wanita. Akhirnya, mereka menjalin hubungan dan kembali hidup bersama dalam pernikahan. Demikian pula, kita sadar bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan. Namun masih ada yang merokok karena iseng, untuk mencari pengakuan, untuk diterima di lingkungan pergaulan, atau sebagai cara mengatasi stres. Namun, kebiasaan ini bisa berkembang menjadi kecanduan rokok. Contoh lainnya adalah kesadaran bahwa pornografi memiliki dampak negatif, namun beberapa tetap mencobanya berulang kali. Secara bertahap, konsumsi konten pornografi bisa menjadi kebiasaan yang merugikan, baik dari segi fisik maupun mental. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Share video ini jika menurut kalian bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.